Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Kami dari kelompok 2 Garjita. Saya Tasbiyah. Hai, saya Mustika. Saya Arfiana. Hai, saya Anissa. Hai, saya Rival Erdiansyah. Halo, nama saya Elvina. Hai, saya Aldira. Halo, saya Septian Fajar Nugraha. Dan saya Salama. Hai, saya Rati. Kita di sini mau bahas isu yang menarik nih. isu menarik. Apaan tuh? Peran mahasiswa menggiring opini publik di media sosial. Nah, jadi Tas, kenapa sih kita bahas topik ini? Karena mahasiswa itu punya banyak peran, Dir, seperti iron stock, social control, agent of change, yang mana opini mahasiswa itu bisa banget buat menggiring opini publik. Nah iya, betul banget. Dengan semakin berkembangnya zaman, kebebasan untuk beropini sekarang biasanya digalakkan di media sosial loh. Seperti misalnya, mentrendingkan hashtag-hashtag yang ada di Twitter, Instagram, dan platform lainnya. Dari situ, kita bisa lihat nih, ternyata peran mahasiswa itu kuat banget dalam masalah sosial. Terutama menggiring opini publik di media sosial. Iya, Dir, betul banget tuh. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan dari teman-teman kita. Kalau dilihat dari fakta, yang tadi emang bener banget kalau mahasiswa itu sepower itu gitu loh. Karena mereka itu emang punya potensi militan, sikap militan, entah itu negatif ataupun positif lah ya. Nah, mengingat pembahasan ini sebenarnya relevan dengan kita ulik lagi lebih jauh dengan pembahasan peran mahasiswa. Peran mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, kalau peran mahasiswa ini sudah cukup umum untuk diketahui halayak ya. Karena memang dari dirinya menonjolkan peran tersebut atau pengetahuan mereka yang bersumber dari media atau hal lainnya. Yang pertama ini mahasiswa berperan sebagai agent of change. Yang kedua social control, dan yang ketiga iron stock. Yang berarti agent of change ini di sini menjadi agen perubahan. Ya seperti judulnya, ya kita ini selalu mengupayakan perubahan-perubahan, entah itu kecil atau besar. Jadi kita ini dituntut untuk empati dan kritis juga untuk keluar dari zona nyaman untuk menciptakan perubahan. Begitu pula dengan social control. Social control ini singkatnya kita harus menjadi teladan bagi masyarakat, entah itu dalam soal kerjasama, tanggung jawab, empati, norma, ibadah, agama, dan hal lainnya. Dan terakhir iron stock. Iron stock ini berarti kita ini sebagai generasi selanjutnya yang harusnya bisa diandalkan gitu, dengan memiliki karakter tangguh atau kemampuan intelektualitas tinggi atau akademis yang baik, juga akhlak yang mulia. Dan ini merupakan aset cadangan dan ya merupakan harapan bangsa dan tentunya untuk masa depan. Setelah kita membahas 3 peran penting mahasiswa, pembahasan peran ini juga sangat relevan atau sangat berkaitan dengan pembahasan karakter, karena karakter ini akan menyokong bagaimana mahasiswa mengemban perannya semaksimal mungkin, di mana mereka dituntut hebat luar dalam, entah soal akademis atau soal moral begitu. Setelah kita membahas 3 peran penting mahasiswa, pembahasan peran ini juga sangat relevan atau sangat berkaitan dengan pembahasan karakter, karena karakter ini akan menyokong bagaimana mahasiswa mengemban perannya semaksimal mungkin, di mana mereka dituntut hebat luar dalam, entah soal akademis atau soal moral begitu. Oh iya, jelas karakter mahasiswa adalah poin penting untuk menyokong terlaksananya peran mahasiswa itu sendiri. Sebagai sosok calon intelektual, berikut adalah karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar dapat bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu kritis.
Sikap kritis ini sangatlah penting agar setiap mahasiswa dapat membedakan mana berita hoax dan yang asli. Selain itu, dengan memiliki sikap kritis, setiap mahasiswa pun dapat mengurangi penyebaran hoax di media sosial. Yang kedua yaitu berhati-hati. Karakter ini penting dimiliki oleh mahasiswa, terutama dalam menggunakan media sosial. Dengan memiliki sikap hati-hati, maka mahasiswa tersebut tidak akan dengan mudah menyebarkan data pribadinya di media sosial yang mungkin saja akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu berpikiran jernih dan logis. Dengan memiliki pikiran yang jernih dan logis, maka mahasiswa akan dengan mudah mencerna setiap informasi yang didapatkan melalui media sosial, kemudian memilah informasi tersebut dengan benar. Yang keempat yaitu berani. Dengan memiliki karakter ini, mahasiswa yang merupakan calon intelektual akan dapat mengkritisi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bijak. Penting sekali bagi setiap mahasiswa untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial agar ia mengetahui batasan dalam penggunaan media sosial. Apalagi zaman digital gini, mahasiswa dituntut kuat karakter menghadapi dunia era baru. Nah, setuju, benar banget. Peran dan karakter mahasiswa tadi benar-benar hal pokok yang harus dimiliki setiap kaum milenial mahasiswa. Terlebih lagi sekarang era sosial media dengan setumpuk realita dan problematika. Jika kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media, kita bisa terhindar dari cyberbullying atau pengaruh negatif di sosial media, memperoleh sumber informasi yang terpercaya, menjadikan sosial media sebagai lahan untuk meniti karir, bisa menjadi agen perubahan dengan cara yang mengedukasi masyarakat lewat konten yang positif, membantu menyebarkan informasi yang akurat bagi orang-orang yang membutuhkan, dan juga kita bisa tetap eksis, juga memberi contoh yang baik bagi teman-teman. Tapi, makin kesini mayoritas makin lupa dan kurang riset sama ilmu dasar bersosial media. Adapun Digital Civility Index yang dirilis Microsoft akhir tahun Februari lalu mengukur tingkat kesopanan penggunaan internet sepanjang 2020 dan hasilnya Indonesia berada di urutan ke-23 dari 32 negara yang disurvei. Dengan hasil tersebut, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara. Padahal kalau dipikir-pikir, kekuatan jari dan opini mahasiswa itu nggak main-main loh. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai dengan kepentingan bersama, termasuk ide dan pemikiran mereka di media sosial. Satu hal yang juga menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan. Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan pembina pada masa depan ditantang untuk memperlihatkan kemampuan dalam memerankan perannya. Peran mahasiswa sebagai pendorong perubahan kegiatan bermedia sosial semakin diperlukan karena berdasarkan riset terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada kategori umur 20-24 tahun ditemukan 22,3 juta jiwa yang setara dengan 82% dari total penduduk di kelompok itu. Sedangkan pada kelompok 25-29 tahun terdapat 24 juta pengguna internet atau setara dengan 80% total jumlah jiwa. Ternyata lumayan banyak juga ya. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi sebuah kekuatan atau power dalam membantu masyarakat untuk cerdas menggunakan media sosial sehingga terhindar dari informasi palsu atau hoax, serta tidak mudah tergiring dari opini yang dapat memecah belah bangsa. Mahasiswa juga harus membantu membentuk opini publik yang positif dan juga menyebarkan informasi yang benar di media sosial. Literasi media sosial. Pesan di media sosial merupakan sesuatu yang dapat dikonstruksi. Pesan media membentuk persepsi kita akan sesuatu realita. Berbeda audiens, berbeda pula cara memahami pesan yang sama. Pesan media memiliki dampak komersial juga loh. Pesan media melekatkan sudut pandang ketika pengguna membuat status tertentu yang diharapkan adalah pengguna lain dapat memahami apa yang ia rasakan. Nah, seiring perkembangan teknologi, informasi telah menjadi salah satu kebutuhan manusia.
Literasi media sosial perlu diberikan dalam rangka menciptakan masyarakat, terlebih bagi mahasiswa saat ini yang berbasis informasi dan pengetahuan. Literasi media sosial merupakan salah satu bentuk khusus literasi informasi secara umum. Jadi, literasi media sosial merupakan salah satu upaya penting dilaksanakan guna membantu masyarakat dalam memilah dan memilih setiap informasi yang mereka dapatkan di antara gencarnya informasi yang masuk, agar tidak terjebak ke dalam kubangan lumpur informasi yang kurang tepat di dunia maya. Masyarakat terutama mahasiswa nih diharapkan memiliki daya pikir yang kritis serta pandai mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi penyebaran informasi di media sosial. Nah, orang Indonesia juga rata-rata masih abai ya sama dasar etika dan ilmu bermedia sosial. Dan itu adalah fakta hari ini loh. Sehingga jika melihat fakta di lapangan juga nih, masih banyak tersebar hoax yang beredar dari kekuatan jari netizen. Oh ya, betul. Semua yang dibahas kalau dipahami baik-baik bisa menjadikan sosial media menjadi ladang perubahan. Ini yang sebenarnya orang-orang juga udah pada tahu bahwasannya ada 3 peran penting mahasiswa dalam masyarakat. Yang pertama sebagai agent of change, yaitu mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan di bidang sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebagai social control, mahasiswa juga hendaknya menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai Iron Stock, mahasiswa diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia. Jadi, dari 3 peran di atas yang harus diemban oleh mahasiswa, semua ini bermula dari pola pikir yang terstruktur akan hak-hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Hal tersebut juga membuktikan bahwa peran yang nyata dari mahasiswa dalam perubahan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah hadirnya media sosial dan juga akses internet yang sangat mudah dijangkau. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki karakter seperti sikap kritis, sikap berpikir jernih atau logis, dan sikap hati-hati agar tetap bijak dalam menggunakan sosial media. Wah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman, ternyata mahasiswa itu sangat besar perannya, terutama dalam menggiring opini publik di media sosial. Nah, terus kalau gitu, gimana cara kita memerankan peran kita agar lebih bermanfaat untuk sekitar ya, Vi? Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki intelektualisasi diri yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak yang harus melekat pada diri setiap mahasiswa. Lalu, sebagai mahasiswa ada baiknya menggunakan sosial media dengan semestinya, contohnya dengan mengikuti akun-akun yang memberikan dampak positif. Sosial media juga digunakan seperlunya saja, dan jangan menggunakan sosial media di saat sedang ada orang yang berbicara dengan kita. Dan gunakan sosial media untuk mengunggah hal-hal yang positif seperti menebar kebaikan, tidak terlalu mengekspos kehidupan pribadi, karena tidak jarang itu malah menjadi bumerang untuk kita sendiri. Karena cyberbullying itu ada dan nyata di mana-mana. Dan mahasiswa wajib mengambil peran dalam menggunakan media sosial yang cerdas dan bijak dengan tidak menyebarkan berita hoaks dan diharapkan menjadi pelopor pencegahan berita hoaks. Sebagai generasi milenial, kita harus pandai dan bijak mengelola dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang terakhir, peran mahasiswa sebagai pendorong perubahan kegiatan bermedia sosial semakin diperlukan, terutama dalam merealisasikan ide-ide yang berguna bagi masyarakat luas. Mahasiswa dapat melakukannya melalui pemanfaatan media sosial dengan memberikan wadah bagi berbagai kegiatan yang positif. Oh, jadi implikasinya tuh ada 2 guys. Jadi ada konsekuensi baik sama konsekuensi buruk. Nah, untuk konsekuensi yang baik, jika mahasiswa bijak dalam bersosial media, maka tidak akan adanya berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial. Terus, dapat membuat pemikiran mahasiswa menjadi lebih jernih dan juga menjadi pribadi yang intelektual. Terus, ada lagi, lancarnya komunikasi karena tidak adanya tumpang tindih informasi yang diterima di media sosial. Nah, untuk konsekuensi buruknya, yang pertama, maraknya berita-berita hoax di media sosial yang bisa memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, bisa membuat mahasiswa dianggap rendah karena tidak bisa mencerna informasi yang baik dan transparan. Terus, bisa terjadinya ketimpangan informasi yang tidak jelas dari berbagai macam sumber itu guys.
Nah, dari pemaparan yang lengkap tadi, pasti udah pada paham kan peran mahasiswa menggiring opini publik di media sosial? Tentu dong, dari situ kita juga bisa ngambil contoh nyata nih, misalnya kayak tragedi Trisakti yang terjadi pada saat pemerintahan Orde Baru. Untuk informasi ya, pemerintahan Orde Baru itu kan berlangsung selama 32 tahun, di mana selama 32 tahun itu selain ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya, seperti krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik, dan juga krisis hukum. Nah, dari faktor pemicu tersebut, para mahasiswa itu mengajukan usulan melalui sidang umum MPR pada bulan Mei 1998 dan puncaknya itu pada tanggal 18 Mei 1998 di mana mahasiswa itu berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR RI di Senayan. Dan pada tanggal 19 Mei 1998 para menteri kabinet Soeharto itu memutuskan mundur dari jabatannya gitu, Dir. Oh iya, di zaman modern saat ini juga ada loh, Tas. Oh iya, yang mana, Dir? Salah satu contohnya adalah isu Omnibus Law kemarin. UU ini ditolak oleh masyarakat karena dirasa isinya yang banyak merugikan pihak masyarakat, terutama yang bekerja. Namun, dengan ketidakmampuan masyarakat untuk menyampaikan keresahannya ini, membuat mahasiswa yang mana berperan sebagai social control harus dapat membantu masyarakat menyuarakan aspirasi dan keresahan mereka. Tentunya dengan cara menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang UU Omnibus Law ini terutama di media sosial juga sampai dapat menggiring dan mendorong masyarakat ikut serta turun langsung dalam penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Wah, ternyata iya ya, dari dulu sampai sekarang mahasiswa itu aktif dalam mengkritisi pemerintahan dan menggiring opini publik. Semoga tetap konsisten dan ditingkatkan ke arah yang lebih positif ya. Nah, gak kerasa ya, Dir, kita udah ada di penghujung video. Iya nih, tapi sekali lagi kita mau ngingetin ke kalian semua buat selalu bijak bermedia sosial. Dan jangan lupa menggiring publik ke arah yang lebih baik ya. Makasih banyak buat yang udah nonton. Kami dari kelompok 2 Garcita izin undur diri. Bye!